Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya masih di supply and demand ya. Kemarin kita sudah bahas tentang definisi supply and demand, ini sudah kita bahas ya. Terus jejak institusi atau konsep daripada smart money ini sudah kita bahas juga. Ini semacam pengantar ya. Ini ada disiplin ilmu sendiri yang cabang ini ya. Nah, ada disiplin ilmu sendiri. Nah, sekarang kita masing-masing bahas tentang supply and demand, price action selanjutnya. Untuk memperdalam ini nanti saya akan bikin satu playlist baru untuk SMC. Tapi minimal teman-teman tuh tahu lahirnya SMC itu dari mana gitu loh. Cabang ilmu SMC itu lahirnya dari mana? Lahirnya SMC dan lahirnya disiplin ilmu lainnya itu berangkat dari supply and demand, dari support dan resisten. Konsep SNR dan SND itu wajib, yaitu basicnya, dasarnya. Jadi dari situlah semua cabang ilmu itu lahir. Oke, sekarang kita akan bahas perbedaan supply and demand dengan support dan resisten. Sebenarnya di video sebelumnya, yaitu di playlist SNR ya, itu sudah kita bahas sedikit soal perbedaan antara supply and demand dan juga support dan resisten. Yang jelas yang mendasari perbedaan keduanya adalah dari konsep awal, dari gejala awal ya. Karena supply and demand itu berangkatnya itu dari ketidakseimbangan. Berangkatnya dari hukum ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, jual beli lah. Itulah yang menyebabkan harga itu bergerak. Nah, zone di supply dan zone di demand itu bisa berupa area gitu kan. Karena di supply dan demand itu ada yang namanya balance dan imbalance. Balance itu ketika market bergerak seperti ini. Nah, ini balance. Harga naik rata-rata, turun rata-rata sudah terukur, tapi tiba-tiba dia break. Nah, ini imbalance. Ya. Ini ketidakseimbangan. Nah, ini perbedaan dari supply and demand. Oleh karena itu, untuk mempelajari supply and demand, kita harus tahu bahwa titik fokus poinnya adalah untuk mencari setup dari ketidakseimbangan ini. Ya, untuk cari setup trade dari ketidakseimbangan ini. Sedangkan support dan resisten itu berangkatnya dari reaksi harga yang pernah terjadi ya pada level tertentu. Contoh, harga turun pada level ini, dia mental ke atas. Nah, berarti ini support. Terus dia bergerak naik, level ini dia turun. Nah, inilah resisten. Nah, ketika dia berbalik ke sini, ekspektasi trader, harapan, karena di sejarahnya dia pernah mental di area sini, ekspektasi trader itu ketika sampai pada level ini dia akan berbalik. Nah, itu ekspektasi ya. Tapi market itu tidak semudah yang diteorikan semacam ini. Nanti butuh kejelian, butuh kecermatan untuk memapping ya, membaca struktur harga nantinya. Itu perbedaan yang mendasar ya. Jadi kalau support dan resisten itu bukan berupa zona, bukan berupa area, dia berupa level. Nah, macam itu ya. Ini perbedaan yang sangat mendasar di support dan resisten dan juga supply and demand. Tetapi keduanya ini bisa dikolaborasikan untuk menjadi setup yang sangat presisi nanti. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita lanjut saja sekarang ke hukum tarik menarik harga dari ketidakseimbangan, balance. Nah, balance semacam ini ya. Ketidakseimbangan tuh, nah begitu dia break ke atas atau ke bawah, keluar dari range harga yang sebelumnya seperti ini, berarti itu ketidakseimbangan berlaku. Nah, hukum tarik menarik inilah ya. Hukum tarik menarik inilah yang menyebabkan market itu bergerak. Kenapa tarik menarik? Karena adanya ketidakseimbangan tadi. Jadi
Kalau saya analogikan dengan gampang dan mudah kira-kira seperti ini. Kalau misal buyer dan juga seller itu sama besarnya, berarti market itu akan sideways. Tetapi kalau misal buyer dan seller ini buyer lebih besar ketimbang seller, berarti market itu akan bergerak naik. Nah, lalu kalau seller lebih besar daripada buyer, berarti market akan bergerak turun. Nah, seperti itulah. Ini ketidakseimbangan yang menyebabkan candlestick itu terus bergerak. Oke, jadi supply and demand itu berfokus kepada titik mula untuk mempergunakan ketidakseimbangan itu menjadi setup trade. Nah, kurang lebih itulah. Ini semacam pengantar aja buat supply and demand. Nanti kita akan lebih fokus kepada teknik ya setelah beberapa poin. Nanti setelah ini kita belajar anatomi. Terus dari anatomi ini kita harus bisa mendeteksi ya pola reverse dan pola lanjutan semacam ini. Lalu kita belajar plotting. Ini lebih ke teknik ya. Ini sudah kita rangkum, sudah saya rangkum. Apa saja yang harus kita pelajari nanti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan bikin video lagi ketika saya free ya. Ketika saya free. Kalau misal ada yang ditanyakan, nanti kalau kita sedang adakan live bareng boleh ditanyakan atau di kolom komentar pun tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.